Rahayu yang Rahayu. Uang ini memang biangnya masalah. Di mana-mana uang hanya bikin masalah. Kalau perjalanan hidupnya banyak gagalnya ya, maka Ada yang salah tadi. kegagalan itu akan menjadi bawah sadar yang kuat, yang bisa menjadi pikiran halus yang kuat, membuat mentah semua keinginan kita. Alam semesta ini buta terhadap baik dan buruk. Alam semesta nggak tahu dong mana yang baik dan buruk. Enggak tahu. Padahal sampean ingin terang, Ya. tapi hujan yang selalu dipikirkan. Kita 1000 kali menolak jangan hujan loh. Yang dipanggil hujan. Kenapa kamu panggil aku katanya? Nasib saya ini kok selalu sial, atau aku usaha apa aja nggak pernah berhasil, gagal. Itu gimana ya? Ya itu ada yang salah dalam pikirannya. Yang salah adalah pikirannya ya. Iya, Oke, jadi kita harus mengubah pola pikir. pola pikir, dan itu harus dicari di mana kesalahannya. Sebagai satu contoh, misalkan cari ke satu kesalahannya seperti gimana yang Kita bisa melihat dari cara kita menyikapi hidup ini. menyikapi hidupnya kita ini sekarang ya kita udah berpasrah aja gitu ya. Ya nggak sampai di sana. Gimana ya? Banyak yang harus dibenahi dalam pikiran kita. Kenapa sampai orang itu bernasib buruk terus-menerus? Ya, Ya kalau kesalahan itu muncul dari pikirannya, kalau pikirannya belum dibenahi, ya dia akan terus terjadi. apa itu ada sangkut pautnya dengan kehidupan masa lalunya atau leluhurnya atau bagaimana ya? Ya semua saling bersangkut paut, terutama pikiran. Terutama Dalam adalah pikiran. Iya, ya satu contoh yang gampang gini. Orang tidak akan menjadi orang kaya selama dia mencela kekayaan. Contohnya yang kan orang pasti kepingin kaya ya. Iya, tapi kadang-kadang orang kan sering kali mencela. Kalau misalnya kita punya sakit hati dengan orang kaya, kita akan nyebut, wah orang kaya memang seenaknya sendiri. Secara pikiran ya. Iya, kita mencela orang kaya seenaknya sendiri. Kalau kita mencela orang kaya, berarti itu sama dengan kita tidak ingin seperti itu. Yang harus kita cela bukan kekayaannya, harusnya perbuatannya. Memang yang menyakiti kita memang orang kaya, tapi bukan kekayaannya yang harus kita cela. Ya perbuatan yang menyakitkan itu yang harus kita cela. Ibaratnya gitu ya. Iya. Itu karena kesalahan kita menilai, akhirnya berakibat. Sama dengan kita mengatakan, misalnya kita mengatakan, kita punya persepsi yang salah terhadap uang. Iya. Uang ini memang biangnya masalah. Di mana-mana uang hanya bikin masalah. Iya. Nah, kalau kita sudah menyangka uang itu sebagai sumber masalah, maka sampai tidak akan diwawu oleh uang. Iya, itu udah hukum alam. Udah hukum alam ya. Iya. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan untuk membahagiakan manusia. Tapi ketika uang dianggap sumber masalah, oke, kalau gitu aku tidak akan mendatangimu. Karena kau anggap aku masalah. Iya. Masuk akal logikanya. Logika masuk akal. Filosofinya betul. Seperti itu yang ya, betul. Ya, iya. Jadi banyak yang harus kita benahi dalam pikiran kita. Bagaimana sikap dan pikiran kita terhadap benda-benda ini. Iya. Terhadap uang, terhadap orang, terhadap kekayaan, terhadap ini semua berpengaruh pada kehidupan kita. Banyak yang harus kita benahi. Pikiran ini yang terutama yang harus kita kendalikan dulu gitu. Iya, pikiran dengan segala kekayaan yang ada di dalam pikiran. Pengetahuannya. ini mumpung Hyang ngomong soal pikiran nih Hyang. Iya. Saya sering mendengar bahwasanya kekuatan pikiran ini luar biasa Hyang. Di dalam kehidupan ini Hyang. Betul. Apakah itu benar Hyang? Benar. Nah,
Bagaimana sistem pikiran ini berjalan yang sampai merealisasikan kenyataan di dalam kehidupan kita yang apa yang kita pikirkan itu terjadi seperti itu yang Iya, pikiran tuh memang punya kekuatan yang luar biasa. Dia tidak pernah gagal dalam pekerjaannya. Ya, pikiran tidak pernah gagal dalam pekerjaannya. Dia selalu mengantarkan kita pada keberhasilan. Tergantung pada fokus pikiran kita. Ya, kalau fokus pikiran kita kepada negatif, maka pikiran kita akan mengantarkan kita pada hal yang negatif. Berhasil untuk menempati hal yang negatif tadi. Kalau kita fokus pada yang positif, maka pikiran kita akan mengantarkan kita kepada hal yang positif. Jadi pikiran itu selalu berhasil. Membuat sampean berhasil gagal atau berhasil sukses. Terus bagaimana yang caranya kita mengoptimalkan pikiran kita untuk tujuan dan impian dalam hidup ini yang Tergantung yang mau dioptimalkan apanya. Semua orang kepingin nyaman, yang semua orang kepingin sukses, semua orang kepingin hidupnya bahagia. Itu kan semua yang orang inginkan ya. Kalau kita ingin mengoptimalkan pikiran, ya harus kita isi pikiran dengan berbagai macam pengetahuan. Kemudian kendalikan kecerdasannya, agar kita tidak jadi budak kecerdasannya. Pikiran tanpa diisi oleh pengetahuan apapun, dia tidak ada artinya apa-apa. Tapi ketika dia sudah berisi apa-apa, maka kita pun juga harus tetap Mengontrol. berada di luar pikiran. Caranya gimana ya? Ya caranya kita mengambil jarak dengan pikiran. Mengambil jarak dengan pikiran. Iya. Agar kita tidak terlibat. Agar kita tidak merasa sebagai pikiran itu sendiri. Kita harus tahu bahwa kita adalah pengguna. Kita harus tahu kita Sebagai pengguna pikiran, bukan pikirannya. Itu kalau prakteknya sangat susah sekali ya. Ya sangat susah. Praktek pertama adalah berusaha untuk membedakan diri dari pikiran. Karena selama ini orang nggak tahu bahwa dirinya adalah pikiran. Secara umumnya ya. Ini kan diri kita sendiri itu ya sudah termasuk dengan pikiran itu sendiri ya. Oleh karena itulah sehingga manusia tidak bisa menyadari kalau dirinya adalah budak dari pikiran. Diambil dari. Atau dengan kata lain, manusia tidak menyadari kalau dirinya dibatasi oleh pikirannya. Bagaimana caranya ya? Ya keluar dari pikiran. Oke. Keluar dari pikiran itu apakah kita punya ritual sendiri atau kita punya Cukup meditasi. cukup meditasi yang Ya, meditasi itu artinya belajar untuk membuat jarak antara kita dengan pikiran. Oke. Sehingga kita bisa membedakan mana kita dan mana pikiran. Karena selama ini manusia tidak sadar kalau sudah mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran itu sendiri. Ya, kebanyakan orang seperti itu ya. Iya. Ya. Maka orang-orang semacam ini yang sebut budak. Disebut manusia karena dia masih menjadi budak dari pikirannya sendiri. Iya. Ya. Oleh karena itu spiritualitas, ajaran spiritualitas menganjurkan pada kita untuk mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Bahwa dirimu yang sebenarnya itu bukan budak, bukan seekor budak, tapi seorang master. Iya. Jadi kita yang mengontrol pikiran itu ya. Belum bisa mengontrol selama belum mampu membedakan mana diri dan mana bukan. Kalau sampean belum bisa membedakan mana diri dan mana bukan, maka yang muncul adalah dua pikiran. Pikiran yang dikontrol dan pikiran yang mengontrol, sama-sama pikiran. Nah, ya itu susah sekali ya. Nah, iya. Makanya kita harus keluar dulu dari pikiran. Kalau sampai ingin mengendalikan sapi, harus turun dari sapinya. Atau bisa naik ke sapinya, tapi kalau sudah mampu mengendalikan dengan baik. Sama dengan naik mobil. Kalau sampai sudah mampu mengenal dengan baik mobil sampean, ya kendalikan dengan baik. Dan dia bisa mengantarkan kemana saja yang kita suka. Kalau sampean betul-betul sudah mampu mengendalikan. Begitu pula dengan pikiran. Dia nggak jauh beda dengan kendaraan. Dia hanya kendaraan. Tapi yang penting adalah sadar sebagai driver. Kalau sampean belum sadar sebagai driver, bagaimana sampean bisa mengendalikan mobilnya? Kekuatan pikiran tadi itu bisa menciptakan sesuatu yang apa yang kita inginkan berdasarkan dari keinginan
keinginan untuk masa depan dari pikiran tersebut gitu. Apa pikiran itu salah dengan kekuatan pikiran tadi itu? Pikiran hanya bisa membantu. Kalau tiap hari yang sampean panggil hujan, maka hujan yang akan datang. Padahal sampean ingin terang, Ya, tapi hujan yang selalu dipikirkan. Tapi ketakutan akan hujan itu lebih kuat daripada keinginannya akan terang. jadi kita harus mengubah mindset berarti yang Hanya merubah fokus saja. merubah fokus saja yang. Ya. Oke. Bukan fokus pada ketakutannya, tapi fokus pada yang diinginkan. Manusia selalu ada di dalam dua keadaan. Iya. Ya. Ingin terang, tapi takut hujan. Karena kita fokusnya malah bukan keterangan tapi malah mikirin gimana caranya supaya nggak hujan gitu ya. Iya, akhirnya kan? karena hujan yang selalu dipikirkan, ya hujan yang terjadi. Karena yang lebih kuat adalah Bukan yang karena lebih kuat, karena lebih banyak dipikirkan. esensi dari pikiran sendiri itu apa sih yang? Esensi dari pikiran. Iya. Sekarang kita tanya pada diri kita. Orang berpikir itu artinya sedang apa? Berpikir adalah sedang membayangkan. Bayangkan apa? Membayangkan solusi atau membayangkan Ya, dengan kata lain, orang berpikir itu sedang bertanya-tanya. ya. Betul. Iya kan? Iya. Hah? Iya, betul. Nah, bertanya-tanya itu artinya apa? Ragu-ragu. Bertanya-tanya artinya mencari jawaban. Iya, mencari jawaban. Ya, Iya. mencari jawaban artinya apa? Mencari jawaban ya untuk suatu hasil. Mencari jawaban jelas yang dicari adalah jawaban yang benar. Ya, kalau ada jawaban yang salah, masalah mau diterima. Iya. Iya kan? Iya. Nah, mencari jawaban yang apa? Mencari jawaban yang benar artinya apa? Ya supaya mendapatkan hasil yang bagus yang. Mencari jawaban yang benar artinya mencari kebenaran. Jadi kalau sekarang bertanya, orang mencari kebenaran artinya apa? Supaya jadi benar. Hah? Supaya menjadi benar. Artinya mencari kebenaran yang sebenarnya. Ada orang bertanya tentang Tuhan. Hmm. Kemudian ada orang yang menjelaskan tentang Tuhan. Apa yang dibutuhkan adalah penjelasan tentang Tuhan? Enggak juga. Yang dibutuhkan adalah Tuhan yang sebenarnya. Ya, Iya kan? betul. Nah, seperti itu. Jadi berpikir pada intinya adalah mencari kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran yang sebenarnya adalah di luar semua konsep. Pikiran tadi itu berarti esensinya ya? Iya, dia alat bagi kita untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran yang sebenarnya adalah kenyataan itu sendiri. Itu berarti pikiran adalah alat. Alat yang bisa mengantarkan kita, memicu kita untuk mencari apa yang dibutuhkan oleh diri kita yang sebenarnya. Itu kan awalnya untuk masalah dari yang law of attraction tadi itu yang istilahnya dibilangnya kalau dalam satu teori tertentu, Iya. istilahnya kita selama kita memikirkan hal yang positif maka kita akan mendapatkan hal yang positif juga. Alam semesta ini buta terhadap baik dan buruk. Alam semesta nggak tahu dong mana yang baik dan yang buruk. Enggak tahu. Baik dan buruk itu juga sangat personal. Misalnya mendung. Ya. Ya, Yang dibayangkan orang apa coba? hujan. Hujan kan? Ya, Ya tergantung pada tingkat kepentingannya terhadap hujan tadi. Kalau petani mungkin membayangkan hujan sebagai berkah. ya betul. Kalau orang-orang yang sedang jualan mungkin melihat hujan sebagai musibah. Betul. Nah, setiap orang kan ketika melihat suatu keadaan pasti dia membayangkan sesuatu dengan kata-kata jangan hujan. Tapi alam nggak kenal dengan bahasa negatif. Jangan enggak. Yang dia tahu adalah hujan. Kita 1000 kali menolak jangan hujan loh. Yang dipanggil hujan. Kenapa kamu panggil aku katanya? Jangan mikirin hujan ya. Ya, Mikirin iya. aja terang aja. Terang. Terang ya. Makanya yang bilang jangan salah fokus. Manusia seringkali bukan fokus pada yang diinginkannya. Iya. Manusia lebih fokus pada yang ditakutinya. Iya. Ingin terang tapi takut hujan. Iya. Ketakutan akan hujan lebih kuat daripada ingin terang.
sehingga hujan yang terjadi. Bikin sukses tapi takut gagal. Nah, sama seperti itu. Iya, iya. Ingin berhasil tapi takut Gagal. gagal. Ya itu tergantung pada perjalanan hidupnya. Kalau perjalanan hidupnya banyak gagalnya ya, maka Ada yang salah di situ. kegagalan itu akan menjadi bawah sadar yang kuat, yang bisa menjadi pikiran halus yang kuat, membuat mentah semua keinginan kita. Aku ingin ini, percuma kamu udah dua kali kamu gagal. Oh. Dia akan selalu bikin mentah. Berarti efeknya adalah tidak percaya diri yang ya. Nah, bagaimana seseorang dapat mengatasi rintangan dalam ketidakpercayaan dirinya yang dari kegagalan tersebut yang supaya pikiran positifnya ini kembali terjadi lagi? Ya otomatis dia butuh pencerahan. Dan untuk merubah yang dari negatif ke positif itu membutuhkan proses yang banyak. Nggak mudah yang ya. Nggak mudah. Menghancurkan pengalaman itu nggak mudah. Karena semua yang negatif tadi kita dapatkan dari pengalaman. Apa yang kita yakini dari konsep-konsep saja itu bisa jadi kuat, apalagi dari pengalaman. Butuh satu perjuangan. Dan kadang-kadang mungkin orang bisa gagal 2-3 kali udah akan mengatakan udah nasibku mungkin. Wis balung melarat jadi ngono. Wis dikatakan balung melarat ya. Seolah-olah udah gak ada perubahan gitu. Iya. Akhirnya kembali ke nasib jadinya kan yang. Iya, karena begitu sulitnya menghancurkan pengalaman. Ya. Kalau pengalaman tadi sudah menjadi sebuah keyakinan, maka akan sulit dihancurkan. Jadi nggak ada teknik khusus nih yang Ada, yaitu dengan mendapatkan pencerahan dan berlatih. Nah, kalau berlatihnya dalam keseharian gimana Ya berlatih membuat keajaiban. Misalnya membuat bagaimana ada hujan kita bikin terang. Ada orang sakit, tiba-tiba minta penyembuhan kita, kemudian kita bisa menyembuhkannya. Itu kan sudah belajar untuk membangun keyakinan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Semua keajaiban yang berhasil kita ciptakan dikarenakan ada perintah-perintah dari guru. Ini sebetulnya hanya memberikan motivasi pada murid-muridnya agar dia lebih percaya diri bahwa dia bisa membuat sebuah perubahan, bahwa dia bisa menciptakan sesuatu. Oke, Yang, terima kasih banyak untuk pencerahan yang sampean sampaikan pada kita. Selalu sehat, salam satu hati yang Salam rahayu. rahayu.